Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kajian ilmu mantik yang pada kali ini kita sudah masuk dalam qadiyah rabi'ah. Qadiyah yaitu premis atau statement atau permasalahan yang keempat. Hal mantiku yaj'alu afkaruna sahihatan. Nah, di sini apakah ilmu mantik itu menjadikan afkaruna, pola pikir kita itu benar? Nah, ternyata jawabannya yaitu la, tidak. Al-mantiku la alaqata lahu bisihhati afkarika aw khata'ika. Jadi ilmu mantik itu tidak ada relasi, tidak ada hubungannya dengan kebenaran cara berpikir kamu atau dengan cara berpikir kesalahan kamu. Tidak ada relasinya gitu dengan cara benar atau salahnya cara berpikir kamu, teman-teman. Wa innama lahu alaqatun bisuwaril afkar. Nah, melainkan ilmu mantik itu berkaitan dengan konsep berpikir, ya. Jadi ilmu mantik itu berkaitan dengan konsep berpikir, bukan berkaitan dengan kebenaran berpikir kamu, bukan. Nah, di sini ilmu mantik mau menyuguhkan metode atau konsep dengan berpikir yang benar. Nah, kayak gitu. Fal mantiku yurshiduka ila tariqatit tafkir as-sahihah. Nah, di sini mantik menunjukkan kepadamu, yurshiduka menunjukkan atau memberikan kepadamu apa? Yaitu metode berpikir yang benar. Tariqatut tafkir sahihah, metode berpikir yang benar. Nah, lakinnahu akan tetapi la yu'tika afkarun sahihah. Tidak memberikan kamu yaitu cara berpikir yang benar, konsep berpikir yang benar. Nah, di sini di garis bawahi lagi, ditegaskan lagi kalau ilmu mantik itu hanya memberikan kepadamu metode berpikir yang benar, tidak memberikan pemikiran yang benar, tidak memberikan pola pikir yang benar. Nah, kayak gitu. Metode berpikir yang benar. Itu yang ditawarkan dalam ilmu mantik itu metode berpikir yang benar. Nah, di sini permasalahan contohnya Aristo filsuf. Aristo ini seorang filsuf, seorang filsuf. Wa kullu filsuf dzakiyun. Dan setiap orang filsuf itu dzakiyun, cerdas. Idzan Aristo dzaki. Nah, jadi Aristo itu dzaki. Aristo filsuf. Setiap orang filsuf itu cerdas. Idzan karena Aristo filsuf, jadi Aristo cerdas. Nah, gitu. Ini contohnya. Fi hadzal qiyas. Nah, qiyas ini kalau misal kita bahasa sekarang itu silogisme. Jadi pada qiyas ini, pada silogisme, analogi ya. Bukan. Ya, analogi bisa. Tahaqqaqat asyurut mantiqiyah lisihatihi. Nah, tahaqqaqat asyurut al-mantiqiyah lisihatihi. Terpenuhinya syarat logika lisihati untuk kebenarannya, gitu loh. Jadi pada contoh ini syarat logikanya itu telah terpenuhi. Aristo filsuf, setiap filsuf daki, dan Aristo daki. Nah, ini merupakan contoh
entar dalam kajian ilmu mantik ya. Kayak gitu. Nah, contoh di atas ini sudah terpenuhi gitu loh syarat berlogikanya, syurutul mantiqiyah li sihhatihi. Fal muqaddimatul ula mujabah. Ya, kemudian muqaddimah saniyah kuliah. Nah, Aristofilosuf ini merupakan muqaddimah pertama, kita sebut dengan mujabah. Mujabah itu ya gampangnya ya mujab tidak nafi ya, Aristofilosuf kayak gitu. Kemudian mujabah ula itu bisa kita sebut dengan apa ya, premis minor ya. Kemudian muqaddimah saniyah yang kuliah premis mayor. Itu ntar kalau teman-teman berlanjut kajiannya ntar bakal sering nemuin kata kayak gitu ya. Iya. Nah, muqaddimah saniyah kuliah karena ada adat kuliah, ada jamak, ada kul, ajma kayak gitu. Lakin hal madatul qiyas sahihah, akan tetapi apakah madatul qiyasnya atau madatul silogismenya itu benar? Bimana dengan artian hal fi'lan Aristofilosuf? Apakah Aristo itu fi'lan benar-benar seorang filosof? Dan apakah setiap filosof itu benar-benar dzaki? Nah, wahal fi'lan kulla filosof dzaki? Nah, di sini hadal amr, nah, dalam hal ini ya, dalam hal ini mengenai apakah Aristo itu benar-benar filosof, apakah setiap yang filosof itu benar-benar dzaki? Nah, dalam hal ini la alaqata li'ilmil mantiq bihi. Tidak ada kaitannya dengan ilmu mantik. Untuk mengetahui apakah Aristo benar-benar filosof, apakah filosof itu benar-benar cerdas, itu tidak ada kaitannya dengan ilmu mantik. Fal mantiku yahtamu bisuwaril afkar la bimadatiha. Nah, di sini ilmu mantik itu fokus dengan konsep berpikir ya. Sekali lagi, ilmu mantik itu dia fokus pada konsep berpikir atau metode berpikir. La bimadatiha. Bukan lagi fokus ke madah-madahnya ini. Madah-madahnya maksudnya madah apakah Aristo itu seorang filosof, apakah setiap filosof daki, enggak gitu loh, ini madah-madahnya. Tapi konsep berpikirnya ini secara global ini yang menjadi fokus dalam ilmu mantik. Walidzalika ulama'ul mantik yastahdimuna rumus. Ya, oleh karenanya ulama ilmuwan ilmu mantik itu dia menggunakan rumus, simbol-simbol hatta yatajannabu al-hukma ala madatil afkar, sehingga mereka menghindari untuk menghukumi kepada apa? Madatul afkar. Madah afkarnya tadi, apakah Aristo itu seorang filsuf, apakah setiap filsuf itu dzaki. Nah, para ulama mantik menghindari untuk memberikan statement, memberikan hukum kepada madahnya tadi. Nah, fayaqulu masalah mereka mengucapkan A tusawi B. A itu sama dengan B. Dan setiap B itu sama dengan C. Idzan A itu sama dengan C. Nah, jadi sama aja ya. Nah, ini merupakan contoh yang ditawarkan dalam ilmu mantik oleh ulama mantik. Fa anta bi imkanika anta ba'a qadaya. Qadaya itu permasalahan-permasalahan ya. Anta kamu bisa saja meletakkan qadaya, permasalahan-permasalahan baik yang benar ataupun yang salah di tempat A dan B dan C. Bisa saja. Ya. Idan ilmu mantik laisa masdarun lil afkar. Jadi ilmu mantik di sini bukan apa ya? Bukan sumber untuk berpikir. Laisa masdarun. Bukan dijadikan sebagai sumber untuk berpikir.
Wa innama huwa kashifun an sahihil afkar wa fasidiha. Melainkan ilmu mantik ini untuk apa ya? Kashifun. Kashifun itu untuk menyibak, untuk membuka tentang kebenaran berpikir dan kerusakan berpikir. Nah, jadi ilmu mantik di sini mau menawarkan dengan ilmu mantik kita bisa menyibak, mengetahui kebenaran cara berpikir dan rusaknya cara berpikir. Ya, kayak gitu. Karena ntar dalam pembahasan yang seterusnya ya, yaitu kayak tadi. Setiap misal kulu insanin hayawan. Biasanya banyak contoh kayak gitu. Kulu insanin hayawan. Hayawan natik. Nah, setiap manusia itu hayawan. Kok saya lupa? Ntar ada kayak gitu. Apa sih? Kayak misal contoh yang tadi A sama dengan B. Dan setiap B sama dengan C. Idan A itu sama dengan C. Nah, ntar ini contoh yang paling simpel. Tapi ntar kita masuk contoh yang ntar masuk ke dalam dunia kita ya. Yang waqi'iyahnya. Mungkin itu saja untuk kajian ilmu mantik di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ntar besok kita sudah masuk dalam qadiyah yang khamisah, qadiyah yang kelima. Apakah Islam itu mengharamkan ilmu mantik? Nah, di sini lebih bakal seru nih ya. Jadi gimana sih gitu pandangan dari kacamata Islam sendiri memandang ilmu mantik. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.